Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Kita mulai menapaki serial Wiro Sableng buku ketiga dengan judul Dendam Orang-Orang Sakti. Siapkan dirimu kisanak, kita akan memasuki dunia persilatan yang penuh intrik dan tipu daya. Luka besar di bekas kutungan tangan kanannya itu membuat tenaganya semakin lama semakin mengendur. Kalau tadi dengan segala tenaga yang ada macam manusia dikejar setan, dia melarikan diri dari pekuburan Jatiwalu itu. Maka kini jangankan lari, berjalan melangkah pun dia sudah tidak sanggup. Tubuhnya terhuyung-huyung, napasnya megap-megap seperti mau sekarat. Saat itu, dia berada di tepi sebuah jurang. Dalam larinya tadi, dia tak memperhatikan lagi kemana tujuannya, sehingga di mana dia berada saat itu adalah satu tempat yang jarang didatangi manusia. Sunyi senyap, mencekam menegakkan bulu roma. Matanya yang berkunang-kunang, pemandangannya semakin mengelam, dan daya tenaga yang sudah habis sampai ke batasnya membuat tubuhnya tak ampun lagi jatuh terperosok ke dalam jurang ketika salah satu kakinya tersandung di bebatuan yang menonjol di tepi jurang. Masih untung jurang itu bukanlah jurang batu, tapi jurang yang penuh ditumbuhin semak belukar. Tubuhnya mengelinding ke bawah, membentur semak belukar, mengait ranting-ranting pepohonan rendah. Sakit tubuhnya bukan main, apalagi bekas luka kutungan di tangan kanannya. Ketika dia terhampar di dasar jurang, dia tiada sadarkan diri lagi. Bila dia sadarkan diri, maka saat itu matahari sudah hampir tenggelam. Keadaan di dasar jurang sunyi itu gelap dan dingin, karena pantulan sinar matahari yang terakhir tidak sampai menyaputi dasar jurang di mana dia berada. Dia berpikir-pikir di mana dia terbujur saat itu. Kemudian, denyutan rasa sakit yang amat sangat pada bahu kanannya yang buntung dan masih melelehkan darah itu membuat dia ingat segala sesuatunya apa yang telah terjadi. Dialah Kalingundil. Beberapa jam yang lalu telah bertempur melawan seorang pemuda sakti bernama Wiro Sableng. Dalam pertempuran itu, bukan saja dia terpaksa melarikan diri, tapi juga terpaksa kehilangan tangan kanannya karena telah dibetot puntung oleh lawannya. Dan mengingat ini, di antara rasa sakit yang tiada terkirakan, memberi pula rasa dendam kesumat yang amat sangat. Walau bagaimanapun, dia mesti dapat meneruskan hidupnya meski cuma bertangan sebelah. Meski bagaimanapun, dia harus dapat membalaskan dendam kesumat akibat perbuatan pemuda Wiro Sableng yang telah membuat dia cacat seumur hidup. Ketika kedua matanya melihat bintang-bintang yang bermunculan di langit, di atasnya barulah disadarinya bahwa hari sudah menjadi malam. Kalingundil tahu bahwa semalam-malaman itu dia tak akan bisa terus terbujur di situ. Dipalingkannya kepalanya ke kanan. Hanya semak belukar dan pohon-pohon berdaun lebar yang dilihatnya dalam kegelapan. Kemudian dipalingkannya pula kepalanya ke samping kiri. Mula-mula juga hanya kegelapan yang dilihat lelaki itu. Namun samar-samar kemudian di antara semak belukar dalam kegelapan itu, matanya masih dapat melihat satu legukan batu di dasar jurang. Jaraknya dengan tempat dia terbujur saat itu kira-kira 10 tombak. Daripada terbujur di tempat terbuka begitu, Kalingundil berpikir lebih baik pindah tempat ke cegukan batu itu. Tapi dengan keadaan dan kekuatan badan seperti itu,
tidak mudah bagi Kalingundil untuk berpindah tempat. Jangankan untuk berdiri, merangkak pun tidak bisa. Jangankan untuk berinsut, bergerak sedikit pun sekujur tubuhnya terasa sakit bukan main. Tulang-tulang anggotanya serasa bertanggalan. Namun dengan keyakinan penuh untuk bisa menyelamatkan diri, dengan mengumpulkan segala sisa tenaga yang masih ada, seingsut demi seingsut, akhirnya berhasil juga Kalingundil mencapai legukan batu itu. Ternyata legukan ini adalah mulut sebuah goa. Dan pada saat itu, dia berhasil mencapai mulut goa itu. Untuk kedua kalinya, Kalingundil jatuh pingsan kembali. Kalingundil sadarkan diri pada keesokan paginya, beberapa jam sesudah matahari terbit. Anehnya, tubuhnya terasa lebih mendingan dibandingkan dengan keadaan hari kemarin. Kalingundil tak habis berpikir kenapa hal ini bisa terjadi. Bahkan ketika dia coba menggerakkan badan, dirasakannya kekuatannya yang malam tadi sudah habis sampai ke batas terakhir, kini mulai berangsur kembali. Dia duduk bersandar ke dinding goa. Pada saat itulah dirasakannya bahwa dari dalam goa keluar semacam hawa yang lembab, ngilu-ngilu kuku. Hawa inilah agaknya yang telah mempengaruhi keadaan diri Kalingundil, yang telah memberikan kepulihan kekuatan kepadanya. Kemudian, sewaktu dia meneliti ke dinding goa di sekelilingnya, sama-sama tertutup oleh debu yang menebal, tergugus oleh ketuaan zaman, Kalingundil melihat banyak sekali tulisan-tulisan. Tulisan-tulisan ini kacau balau tak teratur, tapi bila dibaca dan disambung satu persatu, akan merupakan rentetan kalimat yang memberi pengertian pelajaran ilmu silat. Semakin lebar Kalingundil membuka kedua matanya, apa yang dibaca olehnya itu memang sulit dimengerti mula-mula. Ini tidak lain karena tulisan itu menerangkan tentang pelajaran silat yang memang mempunyai dasar-dasar aneh, serta tak diketahui dari cabang aliran mana. Semakin naik matahari, semakin baikkan terasa oleh Kalingundil keadaan badannya. Dengan membungkuk-bungkuk dan tertati-tati, setelah habis dibacanya sekalian apa yang tertulis di bagian goa sebelah luar itu, maka Kalingundil memasuki goa lebih jauh. Semakin ke dalam, semakin terasa hawa lembab yang hangat-hangat ngilu-ngilu kuku tadi. Menghirup udara itu, Kalingundil merasakan tubuhnya segar, dadanya lega. Dan semakin ke dalam, semakin banyak yang dilihat Kalingundil dalam bentuk tulisan-tulisan. Apa yang tertulis kini adalah mengenai pelajaran ilmu pedang yang aneh dan tak pernah didengar oleh Kalingundil sebelumnya. Tapi sayang, sebagian besar tulisan-tulisan yang bersifat pelajaran itu sudah tidak kelihatan atau kabur tak dapat dibaca lagi. Hawa hangat, ngilu-ngilu kuku semakin sangat terasa. Kalingundil terus juga masuk ke dalam gua itu, sampai akhirnya langkahnya terhenti pada satu pemandangan yang hampir tak dapat dipercayainya. Gua itu berakhir pada sebuah telaga kecil. Telaga ini lebih tepat disebut kolam karena tepinya dikelilingi oleh batu-batu. Air telaga berwarna biru gelap dan mengepulkan asap kebiruan. Asap inilah yang berhawa hangat ngilu-ngilu kuku dan mempunyai kekuatan ajaib yang menyegarkan tubuh Kalingundil. Di tengah kolam itu terdapat sebuah batu licin yang juga berwarna biru, dan di atas batu ini terletak sebuah pedang yang telah buntung yang panjangnya cuma 2 jengkal. Seperti air kolam dan batu licin, senjata ini juga berwarna dan memancarkan sinar biru. Mengapa pedang itu tinggal buntung sedemikian rupa? Kemana bagian yang lancip lainnya? Dan mengapa sampai benda itu berada di situ?
Berdiri beberapa lama di tepi kolam itu, Kalingundil merasakan badannya semakin segar. Sedang ketika diteliti luka di bahu kanan yang buntung itu, luka itu pun kelihatannya lebih sembuhan dari saat-saat sebelumnya. Air kolam ini mengandung khasiat yang hebat, pikir Kalingundil. Dia membungkuk untuk menyiduknya dan sekaligus untuk melihat lebih dekat pedang buntung yang di atas batu. Namun, setengah membuntuk, gerakannya terhenti. Di dinding goa, di sebelah belakang kolam, di balik kepulan asap, samar-samar terlihat barisan huruf-huruf yang sudah agak sukar untuk dibaca, tapi masih dapat dikira-kirakan oleh Kalingundil. Di situ tertulis, "Goa ini, Goa Siluman Biru." Kolam ini, kolam siluman biru. Pedang di atas batu, pedang siluman biru. Cuma sayang, kini hanya tinggal hulu dan buntung. Siapa bisa mendapatkan ujung pedang yang hilang dan menyambungnya? Siapa yang mempelajari ilmu pedang dalam goa ini akan menjadi raja pedang seumur hidupnya. Membaca rangkaian kalimat itu, Kalingundil kemudian memandang berkeliling. Apa-apa yang telah dibacanya tadi sejak dari mulut goa sampai ke tepi kolam, yaitu tulisan-tulisan di dinding goa, semuanya memang merupakan suatu ilmu silat dan ilmu pedang yang aneh. Segala sesuatu yang ditemuinya di dalam goa itu memberikan kenyataan kepada Kalingundil bahwa dulunya goa itu adalah tempat kediaman seorang sakti yang bersenjatakan pedang bernama pedang siluman biru. Apa yang akan terjadi pada Kalingundil selanjutnya? Apakah dia berniat mempelajari ilmu pedang yang ada di dalam goa? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.